Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Tuhan biasa sukses. Tepuk semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Silakan, Sur. Siap, pembelajaran membacakan Al-Quran mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Rafael kenapa? Oh, Rafael sakit. Sandy? Sandy sakit. Terus siapa lagi? Arif kenapa? Arif kenapa? Arif sakit. Oh, terus kan Arif. Oh, senang semangat ya. Yoga masih sakit ya? Oh, Bianca sakit juga. Berarti ada berapa? Ada berapa yang sakit? Ada 6 orang yang sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak masuk hari ini dikarenakan sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin ya Allah. Baik anak-anak, nah hari ini kan kita akan belajar ya. Namun alangkah lebih baiknya kita harus bisa mengingat keyakinan kelas kita bahwa belajar itu dalam kelas harus ada rasa senang, harus saling menyayangi, kasih sayang. Nah, tidak boleh pelit. Berarti apa itu? Harus berbagi, ya kan? Nah, tidak boleh ada ledek-ledekan. Itu masuknya ke kasih sayang. Di kelas kita tidak boleh ada yang berantem, keributan segala macam. Sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu kasih sayang, ya kan? Jujur, harus jujur nih di kelas kita, ya kan? Nah, harus baik, tidak boleh berantem segala macam. Itu keyakinan kelas kita. Nah, sekarang coba kalian semuanya tangannya di atas paha kalian. Di atas paha kalian. Tangannya di atas paha kalian. Terus fokus tatapannya ke tangan kalian. Merunduk. Pejamkan matanya. Nah, pejamkan matanya. Bayangkan dalam otak kalian bercita-cita ingin menjadi apa? Nah, bayangkan coba tuh. Di dalam otaknya kalian
ingin bercita-cita menjadi apa? Terus sesudah kalian dapat tuh cita-cita kalian, ada yang mau jadi polisi misalkan, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter, bidan, perawat. Bayangkan kalian mau jadi apa? Terus kira-kira apa yang harus kalian lakukan untuk menggapai cita-cita kalian itu? Bayangkan. Kalian bayangkan cita-cita kalian ternyata sudah terwujud karena kerja keras kalian, karena kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Tentunya di hadapan kalian muncul orang tua kalian. Nah, lihat orang tua kalian di situ. Kalau kalian sukses, coba bayangkan orang tua kalian tuh mukanya seperti apa? Sedih kah, bahagia kah, senyum, gembira? Nah, itu orang tua kalian. Di situ bayangkan. Untuk menggapai cita-cita kalian yang sekarang kalian pikirkan, kalian angkat pelan-pelan kepala kalian, buka mata kalian. Nah, di sini ada di mana? Di sekolah. Sekolah adalah tempat pertama kalian untuk menggapai cita-cita. Berarti kalau ingin menggapai cita-cita, sekolahnya harus kayak gimana? Harus semangat belajar, rajin belajar. Gimana tadi perasaannya? Enak gak cita-citanya terwujud? Enak kan? Nah itu, kalian di masa depan akan menjadi seperti itu. Jadi dokter, jadi guru, jadi bidan, jadi olahragawan, pemain bola misalkan, jadi perawat, ya kan? Jadi kiai, jadi ustad, jadi ustazah, itu kalian akan menjadi seperti itu. Jadi bos, itu cita-cita kalian. Mudah-mudahan cita-cita kalian terwujud. Amin ya Rabbal alamin. Oke, baik. Nah, kemarin kan kita sudah sedikit membahas tentang cara berpikir komputasi. Ya kan? Hari ini kita akan belajar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang cara berpikir komputasi. Benar nggak? Cara berpikir komputasi itu adalah cara untuk mengatasi suatu masalah agar bisa lebih cepat efisien. Kemarin kita sudah bahas cara berpikir komputasi itu ada 4. Benar nggak? Yang pertama itu apa kemarin? Apa yang kemarin? Ada dekomposisi. Nah, nanti kemarin kita sudah bahas dekomposisi. Terus yang kedua ada apa? Ada pola. Ada pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada algoritma. Apa sih itu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma? Nanti kita akan bahas. Kemarin kan kita sudah kemarin kita sudah membahas sedikit tentang dekomposisi. Sekarang kita akan membahas semuanya, keempat itu. Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Ya kan? Ingat gak kemarin kita belajar tentang memecahkan masalah? Ya kan? Kemarin kalian sudah diberikan 2 video yang sangat bermasalah. Nah, kalian kemarin sudah memecahkan video tersebut. Bagaimana caranya video tersebut atau permasalahan di dalam video tersebut supaya lepas dari masalah itu? Kalian kemarin sudah berpikir kan? Wah, kalau ada di jembatan ada 2 orang lewat, tidak bisa lewat, berarti salah satunya harus mengalah. Nah itu juga salah satu cara berpikir komputasional. Nah, Bapak akan menampilkan materi terkait berpikir komputasional. Nah ini, kita hari ini akan belajar tentang 4 metode berpikir komputasional. Ya.
Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ada masalah nih besar, tapi kita bagi masalah menjadi kecil. Contohnya di sini adalah membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. Nah, ada masalah nih, kelas kotor, benar nggak? Ada masalah nih, kelas kotor. Bagaimana caranya kelas bisa bersih? Nah, kita membagi apa? Membagi tugas-tugas. Nah, itu artinya dekomposisi, dibagi nih. Gimana caranya kelas bersih? Kita bagi permasalahannya. Oh, ada bagi tugas. Misalkan, siapa yang bagian menyapu lantai? Yang kedua, siapa yang bagian mengepel? Yang ketiga, siapa yang bagian membersihkan debu? Nah, itu kita bagi tuh. Tujuannya apa? Agar kelas menjadi bersih. Nah, itu kita bagi. Yang namanya kita bagi tuh, bagi tahap-tahapnya kita bagi, itu namanya dekomposisi. Nah, yang kedua, ada pengenalan pola. Pengenalan pola artinya adalah mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya, menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Nih, ketika kalian hari Senin, ya kan, pasti kalian polanya adalah yang pertama, menyiapkan buku pelajaran hari Senin. Mungkin enggak kalian hari Senin menyiapkan buku pelajaran hari Selasa? Enggak mungkin. Nah, itu polanya. Oh, hari Senin jadwal pelajaran hari Senin. Berarti hari Selasa jadwal pelajaran hari Selasa. Nah, itu polanya. Kalau misalkan polanya salah, apa yang akan terjadi pada kalian? Apa yang terjadi? Si Askia pelajaran hari Senin yang dimasukkan buku pelajaran hari Selasa. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi pada si Askia? Hah? Apa yang terjadi pada si Askia di kelas? Nggak bisa ngapa-ngapain di kelas, bener nggak? Aduh, ngapain ini, semua bukunya salah. Nah, itu. Kalau terjadi salah pola, maka yang terjadi adalah semua rangkaiannya atau tujuannya akan salah. Nah, itu pola. Pola ini penting yang harus kita lakukan. Setelah pola, nah, setelah pola ada apa? Setelah pola ada abstraksi. Nah, setelah pola ada abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal yang penting saja. Contohnya, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana pensil ini dibuat. Ya kan? Si Dafa lagi buat tugas. 1 tambah 1. Yang dipikirkan si Dafa harus fokus. 1 tambah 1 itu berapa? Ya kan? Jangan mikirin ini komen. Nah, penting nggak mikirin itu? Enggak, kita harus fokus dulu. 1 tambah 1, 2. Misalkan mau berangkat sekolah, Ciko mau berangkat sekolah, ya kan? Berangkat sekolah nih. Ada yang lagi ronda di pos kambing masih belum selesai. Ikutan si Ciko ngeronda. Penting nggak tuh? Nggak penting, buang. Fokus tujuan mau berangkat sekolah, tujuannya ke sekolah. Ya kan? Si Rizky Askia mau masak nasi goreng. Ya kan, masak nasi goreng. Lagi masak nasi goreng, si Rizky mikir, gas ini dari mana asalnya? Apa yang akan terjadi? Si Rizky mikirin gas mulu. Lagi masak nasi goreng? Kosong kan? Nah, itu abstraksi. Jadi nggak perlu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Nggak perlu melakukan hal-hal yang tidak penting. Itu abstraksi. Selanjutnya adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkahnya. Contohnya di sini adalah langkah-langkah membuat mie rebus. Nah, kalau ada langkah-langkah cara membuatnya, berarti itu masuknya apa? Algoritma. Nah, yang di sini lihat. 1, didihkan air. Nah, didihkan air. 2, masukkan mie, tunggu sampai matang. 3, masukkan bumbu, tuangkan mie dari panci pada mangkuk yang disediakan. Nah, itu disebutnya algoritma. Nih, kalau Bapak bilang gini nih, bangun tidur. Yang keduanya, mandi. Yang ketiganya, pakai seragam. Yang keempat, sarapan. Yang kelima, berangkat naik motor menuju sekolah. Nah, itu apa? Algoritma. Algoritma tentang apa?
berangkat sekolah. Algoritma itu langkah-langkah ya. Algoritma itu langkah-langkah. Kalau kalian misalkan ada pernah membaca langkah-langkah pembuatan ini, nah berarti itu namanya apa? Algoritma. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Ini ada contoh memasak nasi goreng. Kalian perhatikan nih, contoh memasak nasi goreng. Nah, dekomposisi memasak nasi goreng. Yang pertama, diapain masalahnya? Harus dipecahkan dulu tuh. Berarti harus ada alat, bahan, bumbu, dan langkah-langkah. Itu dekomposisinya. Nah, ini alat apa aja tuh? Banyak. Bahan apa aja? Ada nasi, ada telur, itu bahan, termasuk bahan. Diuraikan lagi tuh. Bumbu diuraikan lagi, ada kecapnya, bawangnya. Langkah-langkahnya, nah ini langkah-langkahnya diuraikan lagi. Itu dekomposisi. Polanya membuat nasi goreng. Nih, ada pola membuat nasi goreng. Yaitu untuk membuat satu porsi nasi goreng kita membutuhkan waktu 10 menit. Pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat kue yang lainnya. Nah, misalkan nih, membuat nasi goreng polanya cukup 10 menit. Ya kan? Terus bahan-bahannya sama, langkah-langkahnya sama nih. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng karena proses dan bumbunya hampir sama. Membuat nasi goreng dan kue tiaw goreng memiliki pola yang hampir sama meskipun berbeda bahan dasarnya. Walaupun berbeda bahan dasarnya, tapi polanya sama, cara membuatnya sama, waktunya juga sama 10 menit. Jadi nggak kue tiaw? Jadi. Nah, ada abstraksinya nih. Kira-kira bagian yang tidak penting yang apa yang harus dibuang? Nah, agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Bisa nggak kira-kira? Bisa nih, dalam waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng. Asal tambahin aja bahan-bahannya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Walaupun waktunya 10 menit, bahannya kita tambahin lagi. Jadi nggak nasi goreng banyak? Jadi bisa. Ya. Itu efisien. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap. Perlu nggak? Si Rizky lagi masak nasi goreng. Kayak tadi Bapak bilang, ini kecapnya dari mana ya? Perlu nggak mikirin itu? Nggak perlu, masak aja nasi goreng. Nah, itu apa disebutnya? Abstraksi, membuang hal yang tidak penting. Ya. Nah, sekarang algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkahnya tuh. Dalam membuat nasi goreng kita juga harus bisa mengurutkan langkahnya. Tuh langkahnya. Panaskan minyak secukupnya, goreng telur dari bubuk, masukkan nasi. Nah, jadi nasi goreng. Mudah nggak? Mudah kan? Nah, sekarang ada masalah nih. Sekarang ada masalah. Coba kita selesaikan masalah ini. Bagaimana Amel melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat? Gimana caranya? Kira-kira dekomposisinya kayak gimana? Membuat jus alpukat nih, dekomposisinya kayak gimana? Coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya tadi bagaimana cara membuat jus alpukat. Nah, keluarkan buku tulisnya. Kalian diskusikan. Ya, coba silakan. Silakan diskusikan coba bagaimana cara membuat jus alpukat. Harus ada dekomposisi, harus ada pola, harus ada abstraksi bagian yang tidak penting, harus ada algoritma langkah-langkahnya. Silakan coba diskusikan. Silakan.
hasil kerjanya. Coba perhatikan dulu yang lainnya dengarkan. Ya, gimana caranya memecahkan masalah dalam membuat jus alpukat? Ya, yang pecah. Dekomposisi apa coba kita? Nah, terus? Perhatikan dulu semuanya. Terus, itu apa dekomposisi? Nah, sekarang apa? Polanya, dengarkan nih. Dengarkan polanya nih. Terus, yang ketiga, abstraksi, apanya abstraksinya? Memikirkan blender kenapa bisa menyala, nggak penting, itu abstraksi. Terus langkah-langkahnya algoritma. Oke, tepuk tangan. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Kira-kira untuk menyelesaikan pembuatan jus alpukat ini kita bagi dekomposisi. Kita bagi dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu memecahkan masalah. Berarti kita pecahkan masalahnya. Berarti kalau membuat jus harus ada alat, bahan, dan langkah-langkahnya. Terus kita bikin nih polanya. Pola membuat jus yang pertama kita potong, bener nggak? Potong buah, masukkan ke blender, nyalakan blender, jadi jus buah, bener nggak? Nah itu polanya, pola dari jus alpukat. Terus abstraksi, abstraksinya apa? Abstraksi itu kan tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting, yaitu memikirkan bagaimana blender bisa menyala. Penting nggak? Enggak, nyalain aja, nggak usah dipikirin siapa yang membuat listriknya, nggak perlu, nggak jadi nanti blender. Ini alpukatnya dapat jatuh apa dari mana, apa dari buah, apa dari pohonnya, nggak perlu dipikirin, langsung fokus ke membuat jus alpukat. Yang ketiga, algoritma. Apa algoritma? Langkah-langkah membuat jus. Yang pertama, siapkan alpukat dan blender, bener nggak? Kedua, potong-potong alpukat. Ketiga, masukkan alpukat ke dalam blender. Keempat, kasih air batu es atau air sedikit kalau mau dingin, ya kan? Keempat, nyalakan mesin blender. Kelima, tuangkan jus ke dalam gelas. Keenam, hidangkan jus alpukat. Jadi nggak tuh? Jadi nggak? Jadi, selesai. Gampang kan berpikir komputasional? Gampang nggak? Nah, coba kita ulang lagi. Berpikir komputasional ada apa aja? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Dekomposisi itu apa? Menguraikan masalah. Kalau pola apa pola? Pola mengurutkan. Nah, mengurutkan. Kalau abstraksi apa? Abstraksi tidak memikirkan hal yang tidak penting. Jangan memikirkan hal yang tidak penting. Buang yang tidak penting. Abstraksi. Kalau algoritma, langkah-langkah pembuatan atau cara-caranya. Nah, baik. Nah, sekarang Bapak punya permainan. Nah, Bapak menamakan permainan ini adalah permainan stasiun. Nah, lihat di sudut kalian. Ada stasiun kan? Bapak sudah siapkan stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4. Masing-masing stasiun memiliki instruksi atau perintahnya masing-masing. Kalian baca perintahnya suruh ngapain, terus kalian lakukan. Nah, peralatan yang kalian bawa adalah cukup pensil, lem, dan gunting. Gunting sudah Bapak sediakan. Kalian pensil dan lem saja. Kalau perintahnya ada yang menggunting, gunting. Menempel, tempel. Paham ya? Nah, di stasiun 1 itu yang menempel dan menggunting. Kalau
Kalau stasiun yang lainnya kalian tinggal baca saja perintahnya. Langsung jawab di situ. Paham ya? Nah, kelompok 1 nanti ke stasiun 1. Stasiun 1. Kelompok 2 ke stasiun 2. Kelompok 3 ke stasiun 3. Kelompok 4 ke stasiun 5. Ke stasiun 4. Kelompok 5 nanti menunggu stasiun yang kosong ya. Kalian perhatikan stasiun mana yang kosong, baru nanti masuk. Nah, masing-masing kelompok harus bersinggah ke semua stasiun. Kalau stasiunnya semua sudah disinggahi, kalian balik lagi ke kelompoknya masing-masing, ke tempatnya. Paham ya? Nah, sekarang silakan kelompok 1 ke stasiun 1, kelompok 2 ke stasiun 2, kelompok 3 ke stasiun 3, kelompok 2 ke stasiun 4. Pulpennya bawa pulpennya ya. Terus kalian diskusikan. Ya, pilih satu ya. Pilih satu. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Dilepas. Nah, dilepas. Selesaikan di stasiunnya. Namanya Pak? Ini nama kelompoknya, nama kalian. Ini nama-nama. Pulang. Coba baca dulu. Baca dulu itu, baca dulu. Salah. Coba lihat yang sama situ. Oh iya itu. Itu ya itu. Di bawah. Banyak tangan gue nih.
stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4. Semua sudah mengerjakan? Bagaimana setiap stasiunnya seru? Oh, perintahnya seru ya. Tapi susah nggak? Nah, kalau kalian tahu apa itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma, itu pasti semuanya bisa. Stasiun 1 tadi tentang apa? Dekomposisi. Stasiun 2? Pola. Stasiun 3? Abstraksi. Stasiun 4? Algoritma. Oke, sekarang Bapak akan suruh kalian presentasi karena kalian sudah mengisi tadi di setiap stasiun. Kelompok 1 nanti akan presentasi dekomposisi. Kelompok 2 yaitu pengenalan pola. Kelompok 3 abstraksi ya. Dan kelompok 4 algoritma ya. Silakan kelompok 1 maju. Silakan. Ayo nanti bacakan hasilnya di depan. Pegang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dekomposisi. Gitu. Terus. Sudah?
dalam pembelajaran ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti akan membuat kalian tidak ceroboh, benar nggak? Nanti tidak akan membuat kalian ceroboh. Kalau kalian sudah bisa menerapkan pola pikir komputasional, kalian tidak akan ceroboh dalam kehidupan kalian. Kan dipikir dulu kan? Pikir dulu. Baik, karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai, ya. Apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat di kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Silakan dulu. Sebelum pulang sama dengan doa Abraham mulai. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian dipersilakan untuk pulang.